Pernah nggak sih Anda bingung gitu ya, pas lihat berita ekonomi Amerika, datanya jelek, USD-nya melemah, tapi kok anehnya harga emas malah ikutan turun. Padahal kan ya secara teori dasar, mestinya emas sebagai lawan USD itu naik dong. Iya, sering banget itu kejadian. Nah, kali ini nih kita coba yuk kupas tuntas fenomena ini. Kita pakai bahan dari artikel Mr. Pips yang cukup menarik penjelasannya soal logika di baliknya. Misi kita kali ini yaitu memahami kenapa pasar seringkali geraknya tuh nggak sesuai ekspektasi dasar. Gimana? Siap kita bongkar? Siap dong. Memang hubungan emas sama USD ini nggak sesederhana itu, nggak selalu hitam putih. Sumber kita dari Mr. Pips ini menyoroti beberapa alasan kunci kenapa itu bisa terjadi. Oke, apa aja tuh? Nah, pertama ini penting banget nih, emas itu geraknya nggak cuma karena USD. Ada banyak faktor lain yang ikut main. Misalnya, sentimen resiko pasar global. Lagi pada berani ambil resiko nggak nih investor? Atau lagi pada cari aman? Oh, jadi mood pasar gitu ya? Betul. Terus ada juga minat ke aset safe haven lain, kan nggak cuma emas. Lalu perubahan imbal hasil obligasi pemerintah AS, US Treasury Yield itu loh. Yield obligasi ya? Oke. Sama kebijakan suku bunga global, nggak cuma The Fed aja. Sampai permintaan fisik emas itu sendiri. Jadi kalaupun USD turun, tapi misal pasar lagi optimis banget, lagi risk on, ya orang pada jual emas buat beli saham misalnya, ya emasnya bisa ikut turun juga. Jadi emas itu kayak cermin banyak hal ya, nggak cuma soal dolar doang. Tepat. Dan itu nyambung ke poin kedua. Korelasi USD sama emas itu dinamis, bisa berubah-ubah. Sumber kita ini nekenin banget soal ini. Ada loh masanya mereka tuh geraknya searah. Oh ya? Kapan tuh biasanya? Misalnya pas ada krisis geopolitik gede gitu. Investor panik, nah mereka buru dua-duanya, USD dan emas, dianggap aset aman. Ada juga saat keduanya sama-sama turun. Ya contohnya kayak tadi, pas pasar lagi seneng banget ambil risiko, lagi risk on. Oke. Jadi nggak bisa saklek ya, USD turun, emas pasti naik. Itu bisa jadi jebakan dong? Nah, itu dia. Makanya jangan terpaku sama rumus simple itu. Lanjut ya. Lanjut, apa lagi nih? Ketiga, ini juga sering banget. Pasar itu geraknya berdasarkan ekspektasi. Bukan sekedar nunggu berita keluar terus baru reaksi. Maksudnya gimana tuh? Artikel Mr. Pips kasih contoh bagus soal data NFP, data tenaga kerja AS itu. Kalau pasar udah, nebak nih, datanya bakal jelek. Harga emas mungkin udah naik duluan. Sebelum datanya rilis resmi. Iya betul, jauh sebelum rilis. Nah, begitu data keluar, beneran jelek sesuai tebakan, orang-orang yang udah untung dari kenaikan sebelumnya malah pada jualan. Ambil untung, profit taking. Walah, jadi malah turun harganya pas beritanya keluar ya? Karena udah diantisipasi. Persis, pasarnya udah mainin berita itu sebelum kejadian. Menarik banget ini. Oke, terus poin berikutnya. Keempat dan kelima ya? Iya, ini bisa kita gabungin aja. Keempat dan kelima. Jadi kadang-kadang berita jelek soal USD itu kalah penting sama isu lain yang lagi panas di pasar. Oh, jadi fokusnya lagi nggak ke situ? Bisa jadi, mungkin lagi ada ketegangan geopolitik yang lebih bikin deg-degan, atau ada omongan penting dari pejabat The Fed yang ditunggu-tunggu, atau mungkin data inflasi dari Eropa misalnya yang tiba-tiba mengejutkan, atau kekhawatiran lain soal risiko sistemik global. Jadi data US tadi ya lewat aja gitu. Kurang nendang gitu ya efeknya? Bisa dibilang gitu. Nah, selain itu, kondisi pasar sendiri juga ngaruh. Likuiditas pasar misalnya, kalau lagi sepi, transaksi tipis, harga bisa gerak aneh kan? Belum lagi, ini juga disinggung di sumber kita, ada kemungkinan manuver dari pemain besar. Pemain besar? Maksudnya? Ya, institusi besar gitu. Mungkin mereka sengaja gerakin harga buat ambil posisi, atau mungkin buat jebak trader retail. Cari stop loss atau bikin gerakan palsu gitu sebelum arah sebenarnya kelihatan. Wah, makin kompleks ya jadinya. Ada faktor fundamental, ekspektasi, fokus isu global, sampai dinamika internal pasar dan pemain besar tadi. Banget. Jauh lebih kompleks dari sekedar lihat data USD merah atau hijau di kalender ekonomi. Oke. Terus gimana dong kita sebaiknya menyikapi ini semua? Biar nggak gampang terkecoh. Nah, Anda udah nangkep intinya. Kuncinya itu, konteks. Selalu lihat konteksnya. Seperti yang ditekankan sumber kita tadi. Ini berita udah diantisipasi belum sama pasar. Terus, apa sih isu utama yang lagi jadi omongan para pelaku pasar hari itu? Gimana kondisi teknikal emas sebelum dan sesudah berita keluar? Jadi lihat gambaran besarnya ya, jangan cuma sepotong-sepotong.
Tepat sekali. Jangan cuma lihat satu potongan puzzle data USD aja. Itu yang penting, biar kita paham kenapa harga reaksinya begitu. Oke, jadi kalau kita rangkum dari pembahasan kita berdasarkan sumber Mr. Pips ini, jelas banget ya kalau pasar emas itu punya banyak otak yang kerja barengan. Nggak cuma respon mekanis ke USD aja. Dinamika global, ekspektasi pasar, fokus isu terkini, kondisi likuiditas, manuver pemain besar, semuanya ikut berperan. Betul sekali. Nah, ini mungkin ya bisa jadi satu pertanyaan buat Anda renungkan nih. Pertanyaan apa tuh? Setelah tahu semua kompleksitas ini, gimana kira-kira Anda akan melihat rilis data ekonomi berikutnya? Masih akan terpaku sama korelasi sederhana USD turun, emas naik? Atau Anda mulai coba nih, membaca suasana hati pasar yang lebih luas, mencoba menebak potensi reaksi pasar yang mungkin di luar dugaan? Menarik. Sesuatu untuk dipikirkan lebih lanjut ya. Iya, sebuah pemikiran untuk Anda bawa pulang.